Selamat berjumpa kembali bersama TVRI Sumatera Utara. Hal yang luar biasa, yang jelasnya hari ini bincang-bincang kita seputaran Medan, salah satu ibu kota dan gerbangnya Sumatera Utara. Apa yang akan kita bincangkan? Bingkai kita adalah Markombur. Tema kita adalah menyoroti wajah kota Medan pada saat ini atau saat ini. Medan dengan segala kelebihan, tapi tak luput pula dari kekurangan. Namanya kota besar, metropolitan, semuanya, segala macam bentuk ada di kota yang kita cintai ini. Tentu saya tidak sendiri. Saya kalau kata orang jauh berjalan ke kota Sidimpuan, jangan ditebang si batang gelagah. Kami dua laki-laki diapit oleh dua perempuan. Hati kami begitu berbahagia. Siapa dia rekan saya? Tak lain tak bukan adalah adikku yang kesehari-harinya dipanggil Kori. Nama lengkapnya Ayu Alvina Kori. Silakan Kori. Baik, terima kasih Bang Munir. Sehat abangku? Sehat alhamdulillah. Sehat, ya, Kori sehat juga kan? Sehat alhamdulillah. Yang penting sama-sama sehat. Kalau dilekat batang dilekat. Jangan tetak si ikan teri. Kalau sudah sama-sama sehat, marilah niatnya memajukan TVRI. Wah, tepuk tangan semuanya dong, luar biasa kalau Bang Munir, si Raja Pantun Sumatera Utara. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pemirsa, senang sekali ya kami Markombur kembali hadir menemani siang ke sore hari Anda ya. Seperti biasa setiap hari Senin sampai dengan Jumat Markombur hadir setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya kita akan membahas tema-tema yang memang menarik sekali untuk diperbincangkan, untuk dikomburkan gitu ya Bang Munir ya. Seperti sore hari ini juga kita akan membahas tentang menyorot wajah kota Medan saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui memang kota Medan mulai berbenah. Betul. Ya, banyak sekali pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan. Lalu seperti apa pandangan dari kedua narasumber kita yang tentunya mumpuni juga ya Bang ya untuk membahas tema kita kali ini. Betul. Siapa hari ini yang akan kita undang? Yang sudah kita undang, tak lain tak bukan, ini seorang wanita yang biasa dipanggil Kiki, nama lengkapnya Rizky Boru Nasution, sama-sama saya ini. Ini kalau dibilang di Medan inilah pedulinya dia terhadap Medan Heritage. Medan Heritage. Kemudian ada lagi, ini yang biasanya dimanapun duduk tak lepas daripada kertas coret. Siapa dia? Charles Panjangan. Ini penggiat urban sketcher. Ya, artinya kenapa? Beliau ini dimanapun duduk hati-hati. Kalau di pengadilan di luar negeri sana paling dibutuhkan ini. Jadi ini luar biasa. Artinya ini berbahagia. Karena kenapa? Inilah namanya Markombur. Apapun boleh dibincangkan. Nah, artinya tak ada batasan. Tapi hari ini mari kita bincangkan untuk menciptakan solusi. Masalah suka tidak suka, masalah enak tidak senak itu relatif. Tapi apapun itu kita harus ciptakan solusi untuk kebersamaan agar Medan menjadi kota yang sama-sama didamkan, menjadi kota sister city ya, itu dia. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir ya Kak Kiki ya dan juga Pak Charles. Terima kasih sudah hadir sore hari ini ya, luar biasa. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, kita ke Kak Kiki dulu mungkin ya. Ini melihat banyaknya pembangunan di Kota Medan. Kira-kira menurut Kak Kiki sebagai pegiat heritage di sini, apakah pembangunan ini menghilangkan nilai-nilai heritage ini atau malah semakin meningkatkan begitu Kak Kiki? Diperlukan nggak sih sebenarnya pembangunan yang saat ini dilakukan? Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang pembangunan, sudah pasti dibutuhkan di setiap kota. Akan tetapi yang namanya pembangunan fisik itu juga akan butuh yang namanya pembangunan sumber daya manusia. Karena saya sangat sepakat, sebuah kota itu dibangun bukan atas dasar kemauan siapa yang memerintah, tetapi harus dikembalikan kepada siapa penghuninya, siapa warganya, siapa yang bertinggal di sana, masyarakatnya. Karena apa? Karena sebuah kota juga kalau nggak ada ruh dari masyarakat, dia juga nggak akan hidup berjalan sesuai keinginan semua pihak. Apalagi kalau misalnya kita melihat saat ini Medan itu sudah banyak ya berbenah, tetapi banyak juga yang mengumpat masyarakatnya. Kenapa? Karena nggak semuanya juga merasa aman, nyaman dan tentram. Karena kan kalau untuk menjadi sebuah sister city itu
nggak segampang kita bilang A ini harus di treatment, B harus di treatment, C harus di treatment, enggak gitu. Tetapi harus ada unsur kolaborasi dengan masyarakat, bagaimana masyarakat berpenghuni di sana, budayanya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya seperti apa, habitnya seperti apa, karena belum tentu orang Medan dengan orang Jakarta, dengan orang Jogja, dengan orang Bandung itu sama budayanya. Bahkan kita Medan ini bisa dibilang lampu merah aja tandanya bukan berhenti tapi berani katanya gitu. Tapi bukan berarti membilangkan orang Medan ini tidak tertib, tidak. Tapi itu kembali kepada bagaimana kita mengkolaborasikan masyarakat, apa sih kebutuhan mereka. Sebenarnya mereka sepakat nggak sih pedestriannya dilebarkan? Dengan kondisi dilebarkan, apakah mereka siap untuk tidak menjadikan itu lahan parkir? Karena kan kita nggak tahu nih, habitnya orang Medan ini kan belum dibenahin gitu kan. Karena habitnya orang Medan ketika ada lahan parkir aja sedikit, itu pasti diparkir kendaraannya di sana. Dibuka lapak untuk jualan. Betul. Itu seperti itu harus digambarkan seperti itu. Dan juga mungkin yang saat ini keresahan kebanyakan masyarakat yang sering saya dengar juga itu adalah perubahan arus. Betul. Kalau saya sih melihatnya ketika perubahan arus dilakukan, ya dilihat juga jangan langsung ada perubahan pembenahan jalan. Ketika ada pembenahan jalan harusnya dibuat lebih kondusif lagi dong gitu. Jangan dirubah secara tiba-tiba tanpa ada sosialisasi. Tiba-tiba masyarakat, loh ini kok udah satu arah ya, lah ini kok udah jadi dua arah ya. Otomatis dong masyarakatnya ngumpat kan gitu. Dan dia belum siap nih untuk bisa menerima arus yang berubah tadi. Nah begitu juga kayak pembangunan kan boleh, tetapi lihat dong gitu, pembangunannya jangan serentak semua, bertahap. Kalaupun memang mau memperbaiki transportasi secara infrastruktur, benahi dulu angkutan umumnya. Nah kenapa? Karena untuk mengurangi kuota penggunaan mobil kan ketika masyarakat sudah nyaman dengan angkutan umum. Nah itu yang terjadi, ya saya boleh bilang ya, itu yang terjadi di kota besar, yaitu salah satu contohnya adalah Jakarta. Yang kemarin mereka berbenah memang pedestrian dilebarkan. Ini saya nggak ngomongin pemerintahnya ya, tetapi saya ngomongin beberapa orang-orang yang berkolaborasi di sana. Karena waktu pembangunan Jakarta pun itu, maaf Bapak Anies Baswedan itu juga nggak kerja sendiri, dia kerja dengan melibatkan beberapa komunitas. Dia melibatkan beberapa komunitas, nah salah satu komunitas yang saya tahu juga ada, mereka itu saya lupa namanya apa, IPD, bukan IPDN sih, IDN kalau nggak salah namanya. Mereka itu fokus untuk pedestrian. Jadi mereka itu melakukan sosialisasi dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum si Jakarta ini dibenahi. Dan kita Medan Heritage diundang mereka. Untuk apa? Mereka itu untuk hanya mendapatkan sebuah insight di mana nanti proyek ini akan mereka buat gitu. Kenapa mereka milih Medan? Karena mereka bilang Medan ini hampir sama dengan Jakarta yang orangnya beragam. Jadi bisa dipakai data-datanya untuk pengaplikasian proyek mereka pembangunan di Jakarta. Nah, ternyata di sana berhasil. Jadi sebelum dibangun pedestrian, sebelum dibangun infrastrukturnya, mereka benahi dulu angkutan umumnya. Nah, jadi orang-orang Jakarta nih sudah mulai nyaman menggunakan angkutan umum, akhirnya angkutan pribadinya mereka tidak digunakan. Ini kan bisa melerai yang namanya kemacetan. Betul. Setelah kemacetannya sudah terlerai, baru mereka membangun yang namanya infrastruktur secara bertahap. Akhirnya nggak ada dong masyarakat yang ngedumel di jalanan gitu. Nah, ini yang belum teraplikasi dengan baik di Medan. Mungkin kemarin itu pemerintahnya sudah berkolaborasi. Saya juga terlibat sebenarnya di dalam surveinya sebelum pembangunan di Kesawan. Kita terlibat, kita tanya tuh sama masyarakat. Saya sebagai tim survei lapangan untuk mengetahui apa sih sebenarnya keinginan masyarakatnya. Nah ternyata beberapa penduduk di Kesawan itu menginginkan, mereka pengen nih drainasenya dulu diperbaikin kata mereka. Kenapa? Karena setiap kali hujan banjir katanya gitu. Nah kita tanya, Bapak sebagai bapak dan ibu sebagai warga lama di sini, mereka sudah hampir 50 tahun di situ gitu. Itu yang Bapak rasakan perubahannya setelah kapan banjir itu terjadi? Mereka bilang setelah drainase yang dulunya kita pakai drainase Belanda dirubah ke drainase yang dibuat oleh wali kota. Nah semenjak itulah yang akhirnya banjir itu terjadi. Mereka merasa
drainase Belanda itu masih bisa berfungsi, kenapa nggak itu digunakan kembali gitu. Nah, ini yang kita nggak tahu apa yang terjadi dalam proses ke sana. Saya nggak mau berkomentar banyak karena belum tahu lebih banyak di sana, tetapi itulah yang dikeluhkan sama masyarakat yang tinggal di Kesawan Daerah tersebut. Kesawan. Ya, memang kita sadari saat ini 3 problematik di Kota Medan. Pertama, persoalan mindset kedisiplinan. Benar. Kedua, persoalan kemacetan udah mulai. Benar. Ketiga, persoalan penyelesaian drainasi. Tapi yang jelasnya pemerintah Kota Medan telah menyampaikan kepada masyarakatnya untuk permohonan maaf secara terbuka. Ini satu hal. Artinya rasa tanggung jawab moral yang telah disampaikan. Salut juga kita. Cuman menjadi problem, ini boleh awak tanya ini kan, dia kena agak nyusuk ini. Sebagaimana disampaikan Ibu Kiki tadi atau adikku Kiki, bahwasanya adik Kiki ini paham dia dengan konteks yang berkembang. Cuman agak sungkan dia mengatakan, tolonglah Pak Wali ini begini-begini. Ini kadang-kadang agak santun, inilah seorang wanita. Sebenarnya dia paham, problem itu paham. Ya artinya apa solusi yang harus disampaikan kepada pemerintah kota, terutama dengan kondisi pembangunan yang sedang berjalan, adanya lapangan Merdeka lagi direvitalisasi, yang mana secara heritage juga ada unsur plus minus lah, Iya. sebagai lokasi tempat proklamasi. Kalau nanti berubah bagaimana, kan ada kajian-kajian. Ini bagaimana, Dek Kiki ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Artinya memang betul kita tidak menceritakan oknum, tapi kita mekanisme kerja yang ingin kita inginkan begini, tapi secara kebersamaan dapat menyelesaikan masalah problem. Kan nggak mungkin kerja sendiri dong, Pak Wali kan? Benar. Nah itu dia. Nah itu kalau misalnya saya melihat dengan konsepnya Bapak Wali Kota saat ini kan kampanye itu adalah kolaborasi. Betul. Nah, kalau ketika ngomongin kolaborasi berarti tidak bekerja atas tim sendiri, Betul. tetapi bagaimana kita bisa bersinergi dengan yang namanya masyarakat yang memang ada keterkaitannya dengan pembangunan tersebut. Misalnya, kalau misalnya lapangan Merdeka, ya kaitkan, maksudnya libatkan teman-teman yang sebagai penggiat heritage di sana yang lebih paham sebenarnya kalau kita melakukan revitalisasi itu apa yang harus dijaga, apa yang harus dipertahankan dan apa yang tidak harus dihilangkan gitu. Karena kan ketika ada satu unsur aja yang hilang dari sebuah heritage, maka ini yang nanti jadi masalah di kemudian hari. Karena kan memang Lapangan Merdeka juga sudah masuk dalam UNESCO juga gitu. Salah satu heritage yang dilindungi karena memang Medan Heritage itu Lapangan Merdeka itu adalah embrio sebenarnya kan. Embrio dari Kota Medan. Karena dulu Medan itu bukan kota, tetapi kampung. Kampung ya. Kampung yang akhirnya datanglah sebuah peradaban, ada perekonomian, dibangunlah semua unsur-unsur yang dikatakan kota. Salah satunya Lapangan Merdeka sebagai titik kumpul pada saat itu untuk masyarakat berkumpul di sana. Dan ada juga yang namanya balai kota, transportasi umum seperti stasiun kereta api. Ini kan semua untuk pergerakan ekonomi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini sudah berubah bentuknya, maka ruh itu akan berubah. Betul. Sudah pasti. Karena kan bisa dibilang dulu Merdeka itu sebagai alun-alunnya. Ketika ini nanti hilang unsur alun-alunnya dan hanya sebagian orang saja yang bisa menikmati di sana, nah ya udah, ini berarti bukan titik kumpulnya, bukan lagi embrionya Kota Medan. Jadi kalau bisa, menurut saya solusinya adalah libatkan baik itu penggiat heritage, orang yang memang paham tentang urban sendiri, bagaimana perkembangan kota, dan juga melibatkan beberapa masyarakat yang memang hidupkan kembali itu sebagai alun-alun seperti dulu gitu. Iya. Selama ini dilibatkan tidak Kak pegiat heritage seperti Kak Kiki dan teman-teman yang lainnya? Nah, karena dari tadi menyinggungnya libatkan. iya, pegiat dilibatkan heritage. ya benar. Apa tidak dilibatkan Karena begitu kami ya? terus bertanya tanda kutip ada apa ini kan gitu kan. Nah, jadi Ya sejauh ini sih waktu kepemimpinan yang sekarang itu kita belum pernah ya dapat undangan untuk diskusi terbuka kepada beliau. Kalau di era yang sebelum-sebelumnya, alhamdulillah kita sudah pernah dan kita memang ada beberapa kegiatan yang memang kita sinergitas dengan wali kotanya. Nah, jadi kita memang pembentukannya kita juga waktu Medan Heritage diresmikan juga Pak Eldin sendiri turun untuk menggagas ini dan dia sepakat gitu bahwasanya ada anak muda yang siap grassroots loh bergeraknya masif gitu.
Dimana kan pada saat kita menggagas Medan Heritage ini juga melihat bahwasanya kenapa sih anak muda kok dia lebih bangga ya ke Jakarta dengan kota tuanya Fathahillah, kenapa dia lebih bangga ke Bandung dengan Paris Van Java-nya, kenapa dia lebih bangga dengan Malioboro-nya Jogja gitu. Kita punya di Medan, bahkan kita itu kalau misalnya di Kesawan itu hanya sekedar duduk dan melihat bangunan saja, kita coba duduk lah gitu. Kita akan mengatakan ya udah ini bagian dari Asia Grade-nya Indonesia juga gitu, Medan gitu. Karena apa? Karena waktu saya ke Georgetown sendiri ke Malaysia itu melihat ke Penang, melihat gak jauh beda Georgetown itu dengan Kesawan, hanya sekedar bagaimana pemimpin itu bisa benar-benar berkolaborasi dengan komunitas masyarakat, baik itu komunitas apapun lah, mau budaya, mau itu ekonomi, mau itu pendidikan, itu membuat seperti Georgetown yang membuat ada Georgetown Festival. Jadi semua itu dilibatkan dan semua itu terlibat, dan yang akhirnya Georgetown itu sebagai satu pusat wisata yang bisa mendatangkan keuntungan bagi negara sendiri gitu. Nah, jadi kenapa Medan nggak diarahkan ke sana gitu? Ya memang di Josan itu terus terang aja, mereka walaupun berkembang secara pesat, tapi tak meninggalkan kearifan lokal yang ada di sana. Itu luar biasanya. Ini satu kebanggaan juga. Ya semoga aja mengadopsi sesuatu yang baik itu tidak perlu gengsi. Iya. Untuk kebaikan bersama. Begitu juga Medan berkembang, jangan lupakan kearifan lokal. Iya. Ajak para antropolog, ajak para sosiolog untuk berbicara itu, sehingga dalam pengembangan kota Medan di masa akan datang tidak menimbulkan masalah. Tentu ada yang gelisah ini. Aku dari tadi kok nggak ditanya-tanya. Bung Charles, ya, artinya Bung begini ya, Charles. kita terus terang sebagai penggiat urban sketcher, artinya di dalam kapasitas sih bagaimana piawainya, soalnya bagaimana cara desainer ataupun cara mengembangkan sehingga menjadi Medan ke masa depannya menjadi lebih canggih dan lebih indah, tidak merugikan masyarakatnya. Sebenarnya Artinya begini ya, saya perbaiki, bukan berarti sekarang merugikan masyarakat, jangan salah. Ke depan yang kita kami pikirin. sebenarnya dari Urban Sketcher ini lebih cenderung sebagai pengamat dia. Lihat perubahan Medan ini dalam 3 bulan terakhir memang sangat cepat. Dari komunitas kami menggambar 1 bulan ini, besok tiba-tiba bangunan ini sudah hilang atau berubah. Nah, kami berpikir gimana dengan sketsa ini kita itu berteriak, ya kan nggak mungkin bersuara ya. Jadi kami coba dengan gambar, kami tampilkan ini Medan 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba sekarang seperti ini. Kami tulis apa pendapat kalian, dan itu di kami itu rasanya bisa menangkap apa aspirasi masyarakat. Ada yang bilang, oh ya dulu lebih bagus ya, sekarang lebih ini ya, lebih ada perubahannya kelihatan. Jadi ya kami berbicara dari gambar, coba gambar yang awal, terus nanti 3 bulan di Kesawan itu seperti medan perang, berantakan, kubak-kabik begitu. Sekarang lebih rapi. Jadi pengamatan kami yang secara awam lah menggambar dari bicara gambar, kami perlihatkan kepada orang ini loh Medan kita. Nah, jadi mereka pun oh ya ini ya, terekam di otaknya ini berubah-berubah. Jadi kami membantu masyarakat, coba kami perlihatkan perubahan Medan itu sangat cepat sekarang. Ada yang buruk, oke, ada yang bagus, ada. Tapi kita lihat ke depannya gimana. Nah, kami membayangkan, akhirnya mulai muncul ide-ide baru. Coba kita kembangkan apa misi kita ke depan. Coba gambar Medan itu ke depan seperti apa harapan mereka, atau apakah nanti munculnya seperti ini, masyarakat senang atau tidak. Jadi coba kami kasihkan gambaran lah dari segi kemampuan kami untuk sketsa ya. Banyak juga yang senang dengan ide-ide. Jadi coba mungkin dengan foto nggak bisa ya, atau dengan apa ya bicara mungkin nggak kelihatan. Jadi coba kami gambarkan. Nanti Medan ini kira-kira menurut kita ke depan ini seperti ini. Coba kalian kasih pendapat. Nah, itu yang kami tampung dari masyarakat. Apa pendapat mereka yang kemudian kami suarakan ke depan dengan gambar. Itu yang coba kami kritik ya tentang Medan ya, bukannya harus mengkritik itu juga. Mengkritik itu artinya jelek. Cuma kita sampaikan apa yang kami inginkan ke depannya gitu. Kalau perubahannya dari tahun ke tahun bagaimana Pak cara melihatnya? Bulan dari ke zaman bulan ke juga zaman. kali ya. Kebetulan aku paling suka lihat bangunan-bangunan lama di Medan ya. Ternyata dulu karena gambar ini kita bisa fokuskan. Jadi dari gambar mungkin kelihatan, aku tunjukin sama orang Medan itu bagus loh. Ini gambarnya. Tapi waktu mereka lihat,
gambarmu bohong, ternyata itu udah berubah. Oh, itu sebulan yang lalu, ini sekarang memang seperti ini ya. Karena hilang dia. Hilang. Karena memang Ini Pak Charles membawa Ya saya bawa bukti-bukti ya, nih. ya, ibaratnya ini, hilang. ya kami sebagai orang Boleh bukti juga ya ini ditunjukkan ke kamera. seperti ini bisa tuh karya di-zoom. pusing-pusing Kota Medan. Nah, ini Wah. mungkin di tahun 2022, tahun 2 tahun yang lalu itu masih. Jadi kami selalu simpan kenangan Medan itu lewat gambar. Kemudian setahun kemudian ini kami bolak lagi, ternyata balik-balik lagi ada yang berubah, ada yang berubah. ya inilah dia. Nah, Artinya inilah yang kami dari apa ya, dari seorang urban sketcher, inilah yang kami persembahkan untuk Medan. Kami kasih arsip Medan itu seperti apa. Iya, bentuk arsip Secara juga jujur ya. disampaikan. Kalau dia jelek kami gambar jelek, kalau bagus kami bagus, dan ya mudah-mudahan dengan cara gambar ini bisa sampai ke pemerhati Medan, penguasa Medan, semua bisa mendapat kritik dari gambar. Ya inilah luar biasanya, mengkritisi bukan harus dengan berteriak dan berorasi, tapi mengkritisi dengan sket pun bisa. Lebih menyentuh dengan perasaan hati, kan gitu. Memang demikian. Salah satu ikon Kota Medan dulu, kalau kita tahu ada titik nol Kota Medan. Saat ini demarkasi itu tidak terlihat lagi. Setelah dibongkar salah satu tugu, tepatnya di muka kantor pos ya, di depan kantor pos. Tapi suka nggak suka, masyarakat Medan masih mengakui bahwasanya titik nol Medan itu adalah kantor pos besar ya. Nah, sampai saat ini ya. Dari mana sistemnya kita nggak tahu, dari mana apanya kita, karena masa itu mungkin penetapannya kita belum lahir ataupun nggak ada. Jadi prinsipnya yang jelasnya, kalau dibilang orang kerakap batang kerakap, ditebang orang si batang timun, banyak kali kita bercakap, kita pending dulu. Elok kita dengarkan musik sambil minum, ya kan? Nah, ayo. Silakan diminum. Mari. Pak. Ya, memang demikian. Kita tetap dalam bingkai Markombur TVRI Sumatera Utara. Materi kita tidak lari daripada hal yang utama tadi, yaitu mengenai menyoroti wajah Kota Medan saat ini. Medan, ada hal yang luar biasa di Medan. Tanah Delhi. Medan dinyatakan juga sebagai Tanah Delhi. Tanah Delhi. Tapi salamnya bukan Ahoy, salamnya Horas. Ah, ini satu kebiasaan yang yang artinya keberagaman dalam kebinekaan. Semuanya tidak merasa keberatan, semuanya bersatu dengan keikhlasan. Ini besarnya Medan. Artinya secara kearifan lokal no problem. Nah, tapi di dalam tata pengembangan saat ini tentu pula harus kita geliti lah, artinya pemerintah ini, bukan kita gugat ya, geliti. Prinsipnya apa? Bantu kami lah, kearifan lokal jangan hilang. Suku yang ada di Medan, begitu juga sebagai suku pendatangnya, seperti ada masyarakat India, masyarakat Cina, masyarakat Arab. Iya. Semuanya ini adalah merupakan bagian tidak terlepas dalam pembangunan kota Medan sebagai kota metropolitan. Sebagaimana yang disampaikan Bang Pandiangan tadi atau Bang Charles, saya punya sejarah loh dari tahun ke tahun. Yang saya sketch secara utuh sesuai perkembangan waktu ke waktu. Iya. Kadang-kadang anehnya, begitu saya tunjukkan sama orang, orang melihat yang saya sketch hilang. Terakhir Kira bohong. saya dikira bohong, padahal tidak. Atau dikiranya saya ilusi menciptakan sendiri kan. Jadi hal-hal seperti ini. Tapi yang jelasnya, itulah namanya pengembangan kota. Kan gitu. Jadi menjadi pertanyaan sama Bang Pandiangan, bagaimana Bang Pandiangan kalau ada pemerintah mengajak abang secara urgent, step by step untuk bekerja, mana-mana situs sejarah, mana-mana teman, tetap tidak baik. Apakah abang berani mengkritisi? Oh ini jangan diganggu dulu. Nah, ini aku tanya abang dulu. Dulu udah pernah diajak, kami dikasih satu data, ada ratusan bangunan ya, bangunan di sini heritage. Bisa nggak kalian gambar? Bisa nggak ini didokumentasikan? Ayo. Kenapa? Oke, ini pekerjaan susah, tapi demi untuk Medan nih, kita pun pingin menceritakan sejelas-jelas. Kami terima, kami bersedia gitu untuk walaupun dia di ujung Belawan, satu sampai ke bawah, ya. Ini mengasihkan bagi kami. Selain itu hobi,
kami juga bisa mendokumentasikan Medan dengan cara yang unik, dan ini kita bisa berikan kasih tahu ke orang lain, Medan ada nih, ada bangunan yang masih lama yang dari dulu sampai sekarang, dan cara penyajiannya yang unik seperti ini. Kita ciptakan dong Medan kita. Masa kita hanya lihat Penang, di Singapura mereka bisa menceritakan kotanya dengan bagus. Kita coba Medan. Itu udah ada penawaran ke kami ya, ke Urban Sketcher, dan kami memang bersedia. Tinggal kita merealisasikan, terus kita bicarakan apakah situs-situsnya atau bangunan ini memang benar-benar yang realnya, dan apakah masih ada atau memang sudah hilang. Dan kalau sudah hilang ya kita katakan sudah hilang. Kalau tapi misalnya, apakah pernah Abang meminta kepada timku, begitu kami udah men-sketnya, tolonglah Pak ini dijaga jangan sampai hilang, nanti kami ngomong. ada. Itu sudah Kita ngomong apa adanya kita aja kan. harus lihat. Ini bangunan yang paling bagus. Ya contohnya seperti kantor pos. Ya. Kita cerita saat ini udah jadi pos blok ya. Ya. Kita gambar itu pos blok, bukan lagi sebagai pos. kantor pos. Ya. Kita cerita seperti itu. Dan boleh pembandingnya yang dulu sama yang sekarang, mana bagusnya. Kalau memang bagus kita lestarikan, kalau memang seperti sekarang Warren House sedang dibongkar ya, bongkar semuanya habis seperti itu ya. Kami gambar seperti itu pada tahun sekarang Oktober 2023 kita gambar seperti itu, jendela tidak ada, itu sedang dibedeng, terus ada yang bagian-bagian hilang, ya kita terima. Dan kita bandingkan sama mungkin dari dulu pendahulu kami sudah ada yang mendokumentasinya kan. Kalau itu bagus kita kembalikan. Dan contohnya seperti air mancur depan kantor pos yang dulu yang kecil. Itu ada dokumentasinya. Dan itu lebih bagus. Kalau memang dulu itu lebih bagus, kenapa nggak sekarang itu pun kita kembalikan. Kita nggak usah gengsi, nggak usah apa. Oke deh, nggak harus benar-benar bahan yang sama itu dicari nggak mungkin dapat, kita replikasi. Toh kami juga bisa bantu menggambarnya seperti apa, seperti dulu ya itu bisa. Atau kita kasih sedikit ide-ide baru, mungkin kita kasih dari etnis atau apa, yang penting kita mengingat bahwa di situ dulu ada apa ya, yang dulu memang disitulah tempat awalnya atau titik nolnya, atau yang pernah dibanggakan orang-orang Belanda dulu, situ mereka duduk-duduk di situ, dia kasih makan kuda atau apa. Sekarang kita duduk di situ. Boleh Pak Charles beritahu ke pemirsa juga bangunan-bangunan apa yang unik yang ada di Kota Medan yang selama ini kita mungkin kurang terupdate. Anak-anak muda juga kan perlu tahu biar bangga begitu menjadi sebenarnya banyak yang kita Kota nggak. Medan. Kalau kantor pos Masih ada sampai sekarang. kantor pos masih ada. Artinya yang air digambar masih dulu ada. saat ini tidak ada Masih lagi. ada. Nah, kami mau tahu. Yang Pernah hilang, terlupakan atau yang seperti berubah. beberapa mungkin kedai kopi Ape ya. Oh, Itu orang jarang lihat, orang dari luar kota, dari mana itu apa nggak ngerti. Tapi ketika kami gambar, dan gambar ini kebetulan aku ada menjual gambar juga, itu sampai ke Semarang, sampai ke Jogja, itu gambarku diletakkan di kafe di sana dengan nuansa Medan. Ada gambar kedai kopi Ape ini, dan waktu itu mereka datang ke Medan. Ya kebetulan namaku tercantum di situ. Aku dihubungin, ini gambarnya di mana? Aku dapat informasi dari satu kafe di Semarang, dan lihatnya aku tertarik. Aku sengaja datang ke Medan untuk melihat ini. Ayo, di mana sih tempatnya? Nah karena di umum itu nggak kelihatan. Nah akhirnya aku aja kelihatan, oh ini gitu. Itu sebenarnya dari kita aja sebagai orang Medan itu mungkin nggak tahu. Ini apa itu apa. Jadi kami dari segi gambar mungkin lebih langsung didepankan ya. Jadi orang pun melihat, oh ini dia ada. Gitu. Dan sepanjang jalan Perdana Hindu itu banyak bangunan-bangunan yang lama tapi terlupakan dari kita. Masjid Bengkok mungkin, Gang Bengkok itu nggak pernah kelihatan. Tapi kalau kita fokuskan, kita lihat itu bagus. Dan harus kita tonjolkan keluar. Orang kan nggak mungkin hanya lihat kantor pos, kantor gubernur, Aston, kantor itu kan udah biasa ya. Jadi yang nggak pernah kelihatan tuh coba kami naikkan kembali, dan itu sebagai daya tarik Kota Medan nantinya. Memang ada beberapa hal macam di Brigjen Katamso ya, ex kantor bupati Itu udah itu hilang. hal hilang. Poltax sudah hampir hilang. Terus yang apa lagi? Semuanya. Dan satu bangunan-bangunan panggung kita nggak boleh lupakan, itu banyak tersebar di Kota Medan, peninggalan-peninggalan Sultan Delhi. Ada di satu jalan kecil, kita nggak pernah tahu di situ udah kumuh, tapi kita masuk gang, di situ ada satu rumah lama masih kelihatan masih utuh dan dihuni oleh supir. Dan kami sebagai Urban Sketcher coba mengkulik itu sejarah, siapa tinggal di sana, siapa sekarang pengurusnya, itu tahun berapa. Jadi selain gambar, kami juga mencantumkan sedikit sejarah cerita, dan langsung cerita ini langsung omongan orang.
bersumber dari penjual kedai-kedai sebelah. Itu siapa Bu? Oh itu Pak Ahmad yang jual sini. Oh ya. Jadi kan itu nggak ada di buku sejarah kan. Ini pernah kebakaran atau sekian, ini. Jadi kami catat semuanya dan mudah-mudahan dari hasil ini ya keterima nggak terima kami mencoba untuk duluan untuk mengumpulkan dokumen secara pribadi dulu. Ya syukur-syukur ke depannya atau Medan punya museum atau apa, kami dengan bangga ya dengan ikhlas juga ya dengan semangat. Nih kami ada bahan. Kami bantu pemerintah Kota Medan dari segi gambar untuk melengkapi semua keperluan Medan ini deh. Iya, memang waktu dulu pun saya masih ingat bersamaan dengan Titi Gantung itu ada namanya Gedung Kesenian Medan. Di mana itu Biskup Bali? Iya, Bali. Itu hilang. Kemudian, ya, habis itu ada satu lagi di sini Gedung Nasional, di sini namanya Gedung Olahraga, di sebelahnya RRI, RRI-nya ambles hilang. Total ya. Jadi artinya seperti itulah. Kalau anak sekarang udah kasihan, nggak tahu lagi. Ya, saya aja ya banyak nggak taunya. Tapi jangan salah. Iya. Di tahun 2014 dan 2015 kita itu ada nama kegiatan programnya kita tuh Round Heritage. Ya. Sekilas memang anak muda Kota Medan itu tampaknya seperti cuek ya. Tetapi ketika mereka disuruh duduk, kita emperan, ngobrol, yang tadi seperti Bang Charles bilang, kita duduk aja di Warren House itu, duduk ngemper pakai kardus, mereka senang loh. Dan mereka bilang ini kok lebih nikmat dari nge-mall ya. Oh jelas, jelas. Dan akhirnya, lebih relax. Nah, jadi akhirnya mereka itu kayak dapat ruhnya. Itu tadi, yang ketika kita mau melestarikan sebuah sejarah, sebuah heritage, ya kita harus hidupkan dulu ruhnya di jiwa-jiwa anak muda tadi. Nah, itu tadi kenapa pemerintah yuk kolaborasi sama anak mudanya yang peduli ya, yang peduli untuk perkembangan kotanya, yang akhirnya nanti kalau misalnya anak mudanya sudah dilibatkan, insya Allah wisata kotanya akan hidup dengan sendirinya. Karena Medan sudah hampir hilang ya wisatanya, hanya transit nih kayaknya. Tapi itu udah jadi satu karakter Medan loh. Aku undang teman-teman Kuala Lumpur, Malaysia, mereka justru dengan suara crowdednya itu, malingnya yang tabrakan sini itu jadi menariknya. Karena di sana mereka terlalu nyaman. Di Medan merasakan cowboynya sketsa. Mereka lebih tegar untuk ini. Hati-hati maling, hati-hati kesenggol beca, hati-hati orang copet, segala macam. hati-hati orang yang Islam, preman-preman. Tapi itulah namanya plus minusnya Kota Medan. Tidak boleh kita tutupi. Tapi mari secara bersama ini kita benahi secara baik-baik untuk kedepannya lebih baik lagi. Tentu pula kita masih panjang untuk cakap, masih ada waktu, nanti kita bahas kembali. Mari kita dengarkan musik yang satu ini bersama Minum Bergaya. Ya memang demikianlah, berbicara Medan banyak hal yang perlu dibicarakan. Masyarakatnya ingin Medan damai dan makmur sejahtera. Pemerintahnya juga begitu. Tapi kadang-kala kendala-kendala tetap ditemui. Moga-moga Medan dan masyarakatnya tetap bersinergik menuju Medan kolaborasi, Medan berkah. Tentu banyak hal yang mau kita tanya, tetap ada Adinda Kukiki, ada Bung Charles, semuanya ada di sini yang betul-betul peduli dengan Medan berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Baik, kalau kita silakan, Wari. Kalau kita berbicara tentang heritage di sini Kak Kiki, ini kan bukan hanya tentang bangunan tua ya Kak, tetapi lebih luas lagi lingkupnya, apakah itu budaya seperti itu. Kalau Kak Kiki melihatnya dari zaman ke zaman, selain bangunan yang sudah mulai banyak hilang dan berubah wajahnya, apalagi yang berubah dari Medan itu sendiri, dari heritage-nya? Sebenarnya saya pribadi itu sepakat dengan Bang Charles bahwasanya segala sesuatu itu akan ada masanya untuk musnah. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita meninggalkan memori di anak cucu kita. Betul. Nah memori tadilah macam-macam. Kayak Bang Charles dengan timnya senang dengan Skechers. Nah ketika Skechers ini sudah terdokumentasikan, ketika bangunan itu hilang, tetap ada dong yang bisa kita ceritakan ke anak cucu kita. Nah kalau kami sendiri pergerakannya lebih ke arah menanamkan sebuah memori, ingatan-ingatan ke teman-teman, di mana kita pernah duduk bareng di satu kota, di tengah kota lah kita duduk, kita pernah bilang gitu,
di sini itu dulu ada ini, tapi memang nggak ada gambarnya. Tetapi kita ceritakan aja. Jadi di tanah kosong ini nih ada ini, yang dulunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita dapat datanya, kita ceritakan. Akhirnya teman-teman itu bersuara gitu. Kak, kalau memang ada, mana fisiknya? Nah, kita jelaskan. Yang namanya warisan itu tidak selamanya fisik. Fisik itu harus dijaga, tetapi ketika fisik itu hilang, maka ruh-ruh dari memori itulah yang harus kita ceritakan ke teman-teman, ke anak-anak cucu kita nantinya. Jadi dengan keberadaan teman-teman dari Medan Urban Sketchers ini terbantu sebenarnya, sekali. sangat membantu karena Ada memang dokumentasi ya. iya kita butuh dengan penggiat-penggiat Ilustrasi seperti lah. ini. Iya, jadi akhirnya ketika nanti anak cucu kita bilang itu mana bangunannya kok nggak ada gitu. Nah ini ada dokumentasinya yang digambar sama teman-teman. Kayak tadi Bang Charles bilang bahkan hitungan bulan saja pun bisa gitu hilang fisiknya. Nah jadi heritage itu bukan tentang fisik, tetapi tentang bagaimana kita menanamkan memori kepada anak cucu kita. Nah ketika fisik itu masih ada, ya saya sih sangat minta tolonglah kepada Bapak Wali Kota ini dijaga. Kalaupun tidak bisa direvitalisasi, setidaknya jangan dihancurkan atau dimusnahkan. Kenapa? Masih banyak kok Pak anak-anak muda Kota Medan yang mau duduk ngemper di bangunan tua yang tidak berfungsi lagi. Dan di tahun 2014, 2015 itu kami itu benar-benar ngerasakan euforia anak muda itu. Kak lebih enak loh round-round heritage daripada kita nge-mall. Mereka bilang gitu. Ketika kita nggak bikin kegiatan, mereka malah bilang, Kak udah berapa minggu nih off, yolah kita jalan-jalan lagi gitu. Dan bahkan kami Medan Heritage pernah bawa satu tamu dari Korea yang kebetulan tamu ini bukan dari tamu kami, tetapi ada teman yang dia punya tamu, dia bilang, ini orang Korea mau jalan-jalan nih keliling kota Medan. Kemana ya Kak dibawa? Dia seneng jalan nggak? Dia mau jalan kaki nggak? Oh mau katanya, yaudah. Saya ajakin jalan kaki ke tengah kota, saya ceritain semua segala macam, dan dia bilang satu hal unik yang dia bilang seperti ini. Kamu yakin bangunan ini 100 tahun lebih? Saya bilang, yakin. Ini bangunan sudah 100 tahun lebih. Dan kebetulan ternyata basicnya dia arsitek. Padahal dia datang kemari itu untuk sebagai pendidik sebenarnya. Untuk ada kegiatan filantropi di Medan. Saya kira dia basicnya pendidik gitu. Ternyata dia basicnya arsitek. Begitu Bangunan dia apa ini maksud? Balai Gitu, Kak? Kota kemarin. Balai Kota. Begitu dia sentuh, dia ketok tuh dinding. Ini sangat padat kata dia gitu. Dia hanya mengetok dan ini sangat padat, dan di Korea itu kami tidak menemukan bangunan sepadat ini dia bilang. Ini bangunan karyanya siapa? Karyanya Belanda saya bilang. Dan ini 100 tahun lebih. Kamu yakin? Saya yakin. Saya tunjuklah kan di situ ada paletnya kan ya. Ini dia, dan dia kaget. Wah, bahkan Korea itu tidak punya usia bangunan 100 tahun. Nah, ini kan harusnya kalau pemerintahnya bisa berkolaborasi dengan para penggiat heritage, ini kan bisa jadi nilai jual untuk wisata. Bener nggak sih Betul, gitu? betul. Nah, jadi kita itu bukan lagi berbicara tentang kuliner lagi Medan, tetapi yang kita jual adalah wisata sejarahnya tadi. Makanya saya sepakat sama Bang Charles, apa yang hilang ya udah kita tampilkan dokumentasinya. Apa yang ada kalau nggak bisa direvitalisasi ya dijaga, minimal jangan dimusnahkan. Ya demikian artinya kenapa? Ya kita sebagai pencinta atau katakanlah heritage boleh menciptakan ilusi kepada generasi. Tapi dalam skala market akan kita temukan sejarah yang tidak berwujud lagi tapi hanya berbentuk gambar dari sketcher. Tentu satu hal sebagai closing statement bagi kita bersama. Kami mau dengarkan dulu dari Bang Charles, apa kira-kira? Harapannya atau apa nih? Harapan Atau ini, boleh kritik juga boleh ya ke pemerintah. gini, coba ya bangunan-bangunan yang dari segi bangunan ya, kalau dari kota ya, udahlah ini gak usah dikutak-atik terlalu banyak. Biarkan sejarah itu ada seperti contohnya Kesawan. Lu saja gitu, nggak perlu dipernak-pernik, diperbagus, tapi ya di make up ya, dan itu menjadi bagian cerita untuk kami ke anak-anak yang baru-baru inilah Medan itu seperti ini. Jadi Medan itu sebenarnya indah, bagus kalau memang kita betul-betul perhatikan. Kami coba dari gambar satu sudut ambil, tunjukin, oh ya Medan ternyata bagus. Jadi jangan memandang sekilas ya berantakan itu udah ada, tapi ada beberapa titik-titik Medan ya yang memang betul-betul bagus. Jadi coba kita ya sebentar lah
Mengkilas balik Medan itu dengan lambat sedikit, melihat sudut-sudut tertentu, dan ternyata itu memang masih banyak yang Luar bagus. biasa, artinya paham kami maksud Bang Charles. Marilah kita bersama-sama jagalah ini Medan. Iya. Jangan diutak-atik banyak kali, nanti banyak kali diutak-atik, pening juga kepala kan gitu. Buat Kak Adik Kiki silakan sebagai closingnya. Kalau saya sih closing statementnya yang muda, yang bergerak, yang muda yang paling banyak jiwanya dan energinya, tolong Pak dilibatin yang muda. Nah, Memang demikian. Pesannya. Beda tahun, beda masa, beda pula generasinya. Tapi semuanya itu adalah rangkaian segala sesuatu agar tahu regenerasi atau generasi itu generasi mengetahui bagaimana sejarah masa lalunya. Mohon secara bersama kita jaga bersama-sama untuk keutuhannya, minimal dalam ikon sejarahnya tetap ada sehingga bangsa generasi yang akan datang dapat menikmati dan mengetahui bagaimana perjuangan masa lalu pada pejuang-pejuang kita. Betul. Itu harapan kita bersama. Baik, terima kasih. Intinya tentu kami ingin lebih panjang, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Saya Haji Munir Nasution, sarjana hukum, dan adinda saya. Iya. Dan saya Kori mengucapkan terima kasih juga kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Markombur kali ini. Kita berdoa bersama semoga Iya. wajah Kota Medan ke depan lebih indah lagi dan tentunya tetap melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada di Kota Medan. Baik, sebelum kita berpisah kita masih ada persembahan terakhir ya dari teman-teman RME Band. Silahkan. Seluruh